Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia GIMNI mempertanyakan penetapan tersangka tindak pidana korupsi terkait minyak goreng oleh Kejaksaan Agung. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi. Aroma korupsi kini mendera Kementerian Pertahanan tak tanggung-tanggung proyek pengolahan satelit untuk... Seperti apa potret skandal korupsi dengan nilai fantastis di Indonesia dan... Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat. Setelah diperiksa selama 6 jam, Direktur Utama PLN Sofyan Basir keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Etika Bisnis, jurusan manajemen dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UPN Veteran Jatim. Nama saya Restu Wijam Prasetyo dengan NPM 21012010098. Perkenalkan, nama saya Urdana Sistadabi dengan NPM 210120152. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jana dengan NPM 2101201201999. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Al-Araf Bayhaqi dengan nomor NPM 423. Teman-teman, pasti kalian pernah mendengar berita tentang korupsi yang ada di Indonesia, baik dari televisi, internet, koran, maupun dari radio. Nah, apa sih arti sebenarnya korupsi itu? Apakah hanya tentang jabatan dan penggapan dana? Lalu, faktor apa saja yang menjabat seseorang melakukan tindakan korupsi tersebut? Untuk memahami lebih dalam tentang korupsi, kalian bisa lanjut untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan berpresentasi tentang korupsi. Pembahasan, topik bahasan. Yang pertama ialah definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi, contoh korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, dan juga nilai dan prinsip anti korupsi. Definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Baik, untuk selanjutnya ialah bentuk-bentuk korupsi. Menurut KPK tahun 2006, bentuk-bentuk korupsi menurut KPK dibagi menjadi 7. Yang pertama ialah kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan pengadaan, dan yang terakhir ialah gratifikasi. Berikut ini ialah contoh korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pemberian uang damai saat ditilang polisi. Yang kedua, contek-mencontek waktu mengerjakan tugas maupun ujian. Yang ketiga, datang kurang tepat waktu ke kantor maupun ke sekolah. Yang keempat, copy paste atau plagiarisme pekerjaan seseorang. Dan yang terakhir ialah menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan individu. Selanjutnya ada faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab korupsi yang pertama adanya lemahnya moral. Nah, seseorang yang menjalani hidupnya tanpa moral akan cenderung mudah untuk melakukan tindakan salah seperti korupsi. Yang kedua adanya sifat serakah, di mana seseorang terus memperkaya dirinya karena merasa tidak puas terhadap harta yang dia miliki. Yang ketiga adanya gaya hidup konsumtif. Seseorang yang hidupnya konsumtif tanpa diimbangi dengan pendapatannya akan cenderung melakukan tindakan apapun untuk memenuhi hajatnya. Salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. Dan yang terakhir adanya dorongan keluarga. Kebutuhan keluarga yang besar seringkali mendorong seseorang untuk menyelewengkan jabatan dan melakukan korupsi. Selanjutnya ada faktor eksternal penyebab korupsi. Yang pertama karena aspek ekonomi, di mana pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua aspek politis, terjadi karena yang pertama instabilitas politik atau politik yang tidak stabil, yang kedua kepentingan politis individu, dan yang terakhir karena adanya keinginan meraih dan mempertahankan kekuasaan oleh individu. Lalu ada aspek manajemen dan organisasi, di mana terdiri dari ketiadaan akuntabilitas dan ketiadaan transparansi dalam menjalankan kewenangan. Lalu ada aspek hukum,
di mana buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Dan yang terakhir ada aspek sosial, di mana masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Selanjutnya ada dampak dari korupsi. Dampak dari korupsi sendiri terjadi di berbagai sektor. Yang pertama ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga birokrasi pemerintahan, yang keempat politik, yang kelima penegakan hukum, yang keenam pertahanan dan keamanan, dan yang ketujuh lingkungan. Adapun dampak nyata dari korupsi adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya penghasilan negara dari sektor pajak, adanya ketimpangan pendapatan antar masyarakat, utang pemerintah yang semakin menumpuk, munculnya kepemimpinan yang korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat, kemiskinan yang semakin meningkat, dan kerusakan lingkungan di mana-mana. Kemudian ada nilai anti korupsi. Intinya ada jujur, disiplin, tanggung jawab. Kemudian sikap, ada adil, berani, dan peduli. Kemudian untuk etos kerjanya ada kerja keras, sederhana, dan mandiri. Dan untuk prinsip anti korupsi ada akuntabilitas, kontrol pemerintah, kebijakan, kewajaran, dan transparansi. Untuk memberantas korupsi, pemerintah sudah membentuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi mengapa tindak pidana korupsi masih sering terjadi di Indonesia? Faktor utama penyebab hal tersebut adalah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai dan prinsip anti korupsi, di mana dalam kehidupannya mereka membudayakan hal-hal kecil yang sebenarnya merupakan cikal bakal tumbuhnya sifat koruptor. Oleh karena itu, mari Kenali dan jauhi korupsi sejak dini, guna berantas bibit tikus frustasi.